Beasiswa Negara, jalan bagi anak bangsa meraih pendidikan terbaik dunia. Melalui program seperti LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, pemerintah mengirim putra-putri terbaik menimba ilmu ke luar negeri. Tujuannya jelas, kembali, mengabdi, dan membangun Indonesia. Namun realita tak selalu ideal. Sebagian lulusan memilih menetap, bekerja, bahkan mengganti kewarganegaraan. Alasannya beragam. Peluang karir lebih luas, riset lebih maju, hingga kesejahteraan yang lebih terjamin. Disinilah dilema muncul. Dana beasiswa berasal dari pajak rakyat. Bagi penerima beasiswa negara, apakah pulang mengabdi adalah kewajiban moral? Atau keberhasilan anak bangsa di panggung global justru menjadi kebanggaan Indonesia sebagai negara asal? Pada akhirnya, beasiswa dari negara bukan sekedar soal pendidikan, tapi tentang pilihan. Pulang membangun negeri atau berkiprah untuk dunia. Polres Metro Jakarta Selatan Senin malam sekitar pukul 23.00 untuk dimintai keterangan. Selama hampir 5 jam, Reza dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Sudah memeriksa melakukan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara, yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita, dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Polisi menyebut keterangan Reza Arab dinilai penting untuk mengungkap kasus kematian Lula, sebab saksi lain menyebut Reza berada di kamar apartemen saat Lula dikabari telah meninggal dunia. Polisi masih mendalami apakah Reza ada di lokasi saat penemuan jenazah atau sebelum Lula meninggal. Sebelumnya, manajer Lula Lahfah, Adita Baskara alias Ara, juga telah dimintai keterangan oleh polisi. Total sudah 7 saksi yang diperiksa. Dari keterangan saksi, polisi mengantongi kronologi dan sejumlah barang bukti. Namun penyidik masih menunggu klarifikasi dari pihak rumah sakit, karena Lula diketahui memiliki riwayat gangguan kesehatan. Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia pada Jumat 23 Januari lalu di kamar apartemennya oleh asisten rumah tangga yang curiga karena Lula tidak merespon sejak pagi hingga sore. Waktunya 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Shirley Sarbin, kami berkomitmen penuh mendukung program kerja nasional Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas. Untuk itu harus mulai dari sini, Maluku Utara emas pada tahun 2035. Untuk itu Maluku Utara harus bangkit, maju, sejahtera, adil, dan bermartabat. Give us a chance, me and Pak Sarbin Sehe, to serve and to protect the people with all our heart, so that the people of Maluku Kiaraha can have a brighter future. Berikan kami peluang untuk mewujudkan harapan dan gagasan yang sudah kami sampaikan selama ini. Berikan kami kesempatan untuk menyelamatkan masa depan daerah yang kami cintai ini. Memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal, terpinggirkan dalam pembangunan. Pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan membiarkan mereka berjuang sendirian. Untuk itu jika kalian menginginkan pemerintahan yang lebih baik, pemerintahan yang bersih, yang pro rakyat, maka jangan ragu pada tanggal 27 November nanti pilih 04, coblos yang cantik, sarangeo. METESEM Indonesia merupakan acara tahunan yang menjadi sarana untuk memperkenalkan Indonesia melalui tarian tradisional seperti tari saman, tari piring, tari Dayak, tari Timur, kecak, dan silat.
Para pengunjung juga akan disuguhi dengan area pengenalan budaya barang khas milik Indonesia seperti angklung, topeng, suling, rumah adat, dan juga batok kelapa. Salah satu hal unik lainnya adalah festival tahun ini sengaja menaruh nasi tumpeng yang dihias sedemikian rupa di dekat pintu masuk. Sehingga pengunjung dari berbagai negara terpukau dengan nasi kuning yang dibentuk kerucut. Keseruan MUTESM Indonesia menunjukkan budaya bukan hanya sekedar tradisi saja, melainkan juga sebagai salah satu bentuk rasa cinta kepada tanah air dan menjunjung tinggi nama baik Indonesia dimanapun berada. Dan juga bagaimana mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Hasil rapat berkala pertama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di tahun 2026. Konferensi pers ini dihadiri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Purbaya menyatakan strategi pemerintah untuk menekan defisit dilakukan dengan meningkatkan pendapatan negara agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Pemerintah juga akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal serta melakukan perbaikan sistem core tax untuk memastikan tidak ada lagi kendala dalam pemungutan pajak. Seiring dengan itu, ekonomi nasional diproyeksikan tetap kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,4% di tahun 2026. Mungkin untuk yang nomor 2, naikkan pendapatan pemerintah. Ada berbagai strategi yang kita terapkan. Yang pertama, kalau ekonomi tumbuh lebih cepat, otomatis pajaknya akan tumbuh lebih cepat. Kita harapkan dari situ nanti ketika kebijakan moneter dan fiskal sudah berjalan seiring dan semakin kuat ke depannya, harusnya dunia usaha juga semakin tinggi profitability-nya sehingga pajak kita juga akan baik. Yang kedua, kami akan terus memperbaiki core tax sehingga ke depan harusnya nggak ada lagi kendala-kendala